Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Di SMP kalian telah mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, pada bab ini materi tersebut dikembangkan hingga melaporkan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, analisis dimensi, dan pengolahan data hasil percobaan dengan menggunakan aturan angka penting. Selanjutnya, pengukuran. Nah, fisika diawali dengan mengamati alam, akan tetapi hanya duduk di kursi dan menyaksikan gejala alam tidaklah cukup. Pengamatan gejala alam harus disertai dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kuantitatif itu berupa angka gitu dari hasil pengukuran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Alat ukur panjang di sini ada mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Sedangkan ketidakpastian itu apa? Jadi dalam setiap pengukuran itu tidak selalu benar, pasti ada ketidakpastiannya. Nah, kita akan membahas misal terlebih dahulu. Ini adalah rumus ketidakpastian delta X adalah ketidakpastian di mana sama dengan setengah kali skala terkecil. Misalnya skala terkecil mistar itu 1 mm atau 0,1 cm. Jadi kita tahu ya kalau misalnya di mistar itu misalnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini mistar misalnya. Terus ada ini kan, ada garis-garis 1 2 3 4 5 misalnya. Nah, garis-garis ini paling kecil itu ada 0,1 cm yang paling kecil. Nah, ini 0,1 cm. Nah, selanjutnya kan ada di sini misalnya barulah kan ini 0 terus ntar 1 2 ini susah nulisnya 3 dan seterusnya kayak seperti itu. Jadi setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,005 cm itu ketidakpastiannya. Selanjutnya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi rumusnya ketika dimasukkan setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, dari mana 0,05 cm ini? Coba kita perhatikan video ini ya. Dari bagian-bagian jangka sorong yang pertama ada rahang bawah untuk mengukur diameter luar dari benda yang akan diukur. Selanjutnya ada rahang atas. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam dari benda. Kemudian ada rahang tetap. Rahang tetap ini tidak bisa diubah, dan yang ini yang bisa diubah adalah rahang geser atau rahang gerak. Selanjutnya ada pengunci. Pengunci ini untuk mengunci benda yang sudah tepat berada di antara rahang atas ataupun rahang bawah, seperti itu. Kemudian untuk membaca hasil pengukurannya menggunakan skala utama dan skala nonius. Skala utama ini satuannya dalam cm dan inci, tetapi di Indonesia biasanya memakai satuan cm. Selanjutnya ada skala nonius, satuannya adalah milimeter. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Kenapa bisa 0,1 mm? Jadi 10 skala utama memiliki panjang 1 cm, sedangkan 10 skala nonius memiliki panjang 0,9 cm. Jadi beda satu skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 cm dikurangi 0,09 cm sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Makanya ketelitiannya 0,1 mm. Sedangkan ketidakpastiannya itu setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Jangka sorong ini biasanya dipakai untuk mengukur benda-benda yang bentuknya bulat itu seperti kelereng atau bola kecil. Nah, selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer ini memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagaimana penjelasannya? Bagian mikrometer skrup yang pertama ada landasan atau poros tetap. Selanjutnya ada poros bergerak atau rahang geser, di mana kedua poros ini berfungsi untuk
menjepit benda yang akan diukur. Nah, selanjutnya ada frame U. Kenapa disebut frame U? Karena bentuknya seperti huruf U. Yang keempat ada pengunci. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci benda yang sudah berada tepat di antara kedua poros tadi. Selanjutnya ada skala utama. Skala utama ini berada di selubung dalam, satuannya adalah milimeter, sebagai penunjuk hasil ukur dari benda yang diukur. Kemudian selanjutnya ada selubung luar atau skala Nonius. Ini merupakan kelebihan ukur dari skala utama. Fungsinya sama untuk menunjukkan hasil ukur dari benda yang sedang diukur. Nah, yang terakhir ada roda gigi. Yang berputar. Fungsinya adalah untuk memutar, mengontrol benda. Itu bagian-bagian mikrometer skrup, di mana mikrometer ini memiliki ketelitian paling tinggi di antara jangka sorong dan juga mistar, yaitu 0,01 mm. Kenapa bisa 0,01 mm? Jadi jika selubung luar diputar satu kali, seperti ini, itu rahang geser dan juga selubung luar maju atau mundur sebesar 0,5 mm. Selubung luar memiliki 50 skala, sehingga satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Sedangkan untuk tingkat ketelitiannya itu 0,01 mm, maksudnya untuk ketidakpastiannya jadi setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Oke, itu tadi pembahasan tentang bagian-bagian jangka sorong dan mikrometer skrup serta ketidakpastiannya. Selanjutnya ada alat ukur massa dan ketidakpastiannya. Alat ukur massa ini diantaranya ada neraca sama lengan dengan ketidakpastian 0,001 gram, kemudian ada timbangan dengan ketidakpastian 1 ons, dan neraca Ohaus dengan ketidakpastian 0,01 gram. Nah, kalian tentunya sudah pastinya menemukan alat-alat ini. Alat massa itu biasanya ada di misalnya puskesmas atau di pasar swalayan, karena ada timbangan gitu untuk mengukur, menimbang benda, atau juga bisa menimbang berat badan gitu kan, pakai alat ukur massa. Selanjutnya ada juga stopwatch analog dengan ketidakpastian 0,1 second. Sebenarnya ini sudah jarang digunakannya karena kita sudah beralih ke stopwatch digital. Nah, selanjutnya ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran ini selalu ada ya. Ketidakpastian ini biasanya disebabkan karena kesalahan pada pengukuran. Kesalahan pada pengukuran atau error pada pengukuran adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar. Ada 3 macam kesalahan, yaitu kesalahan umum atau keteledoran. Itu adalah kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala, biasanya dilakukan oleh pengamat karena kurangnya kemampuan dalam melakukan pengukuran, biasanya kurang terampil. Kemudian ada kesalahan acak. Kesalahan acak ini disebabkan adanya fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Contohnya misalnya fluktuasi tegangan listrik PLN atau baterai misalnya, sehingga tiap bacaan memiliki peluang untuk berada di atas atau di bawah nilai benar. Selanjutnya ada kesalahan sistematis. Nah, ini menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur terdistribusi secara konsisten. Jadi tersebar secara konsisten, jadi tetap gitu di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Nah, kesalahan sistematis ini tuh mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi misalnya karena kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Kesalahan tersebut dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang instrumen terhadap instrumen standar. Misalnya kayak tinggal kalau misalnya jam 1 dengan jam 2 tidak sesuai. Misalnya jam 1 mulainya di angka berapa, jam 2 di angka berapa. Nah, supaya mereka berdua sama, berarti harus dikalibrasi di angka yang telah ditentukan, atau misalnya kalibrasi pada misalnya kompas, seperti itu. Kalibrasi, jadi harus dikalibrasi ulang. Terus kesalahan titik nol
sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Terus kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi gesekan antara jarum dengan bidang skala. Terus kesalahan paralaks, misalnya kesalahan paralaks itu ketika kalian misalnya menggunakan misal untuk mengukur panjang suatu benda, posisikan mata kalian tetap vertikal di atas tanda skala yang akan dibaca. Jadi biasanya kalau misalnya mau ukur pakai mistar itu kadang kita salah lihat gitu, kadang melihatnya miring gitu, jadi hasil pengukurannya tidak sesuai, padahal harusnya kita tuh mengukur secara lurus gitu, vertikal, jadi biar tepat. Seperti itu adalah kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Kemudian kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Nah ini seperti yang ada di tabelnya bisa dilihat. Kalau semakin kecil kesalahan acak dan kesalahan sistematis, berarti semakin presisi dan akurat hasil pengukuran kita. Sedangkan semakin besar kesalahan acak ataupun kesalahan sistematis, maka semakin tidak presisi dan tidak akurat. Makanya ketika melakukan pengukuran itu diperlukan sikap ilmiah, dimana harus teliti dan cermat gitu dalam melakukan pengukuran. Seperti yang di awal kan kita bahas, kalau misalnya fisika itu ada hakikat fisika itu ada fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap. Nah, salah satu fisika sebagai sikap itu adalah sikap ilmiah diterapkan dalam pengukuran. Kemudian, melaporkan hasil pengukuran. Bagaimana sih untuk melaporkan hasil pengukuran? Itu biasanya tuliskan dengan X sama dengan X0 plus minus delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian, X0 ini adalah nilai benarnya. Nah, pengukuran itu terbagi menjadi dua. Ada pengukuran tunggal, di mana pengukuran dilakukan satu kali. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal sama dengan setengah skala terkecil. Jadi rumusnya adalah delta X atau ketidakpastian sama dengan setengah dikali skala terkecil. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pengukuran mistar misalnya. Kalian pernah menggunakan mistar kan pasti. Nah, kita lihat nih di mistar ini ada bendanya berada tepat di angka 4 lebih 1, 2, 3 lebih 4,3 berarti ya, tapi itu 3-nya lebih sedikit, jadi kita tidak bisa memastikan itu tuh lebih berapa. Makanya perlu delta X perlu dilakukan pengukuran menggunakan ketidakpastian. Misalnya delta X itu adalah 0,05 cm ketidakpastiannya, jadi panjang L sama dengan masukkan rumus yang ketidakpastian tadi, X0 plus minus delta X sama dengan 4,35 plus minus 0,05 cm. Jadi maksudnya hasil pengukuran ini sekitar 4,30 cm. Jadi dari 4,35 dikurangi 0,05 dan 4,40 cm dari 4,35 plus 0,05, jadi hasilnya tuh sekitar 4,35 cm, tapi kita tidak tahu nilai benarnya berapa, jadi bisa jadi 4,30 atau bisa jadi 4,40 cm. Nah, karena 4,35 ini ada 2 desimal, maka dari itu penulisannya juga harus 2 desimal. 2 desimal itu berarti 2 angka penting di belakang koma. Selanjutnya pengukuran jangka sorong. Nah, kita lihat ya, kemarin sudah dipelajari. Kalau kalian misalnya sudah menonton video, kalian sudah tahu gambaran awal untuk mengukur jangka sorong. Nah, dimana jangka sorong ini ada SU atau skala utama. Skala utama ini yang mana nih? Yang panjang ini skala utama. Skala utamanya itu 2,1 cm. Jadi skala utamanya itu yang bulat nih, kalian perhatikan tanda bulat ini itu skala utama ada 2, terus kemudian setelah 2 itu ada 1, sebelum angka 0 ada 1 garis, berarti itu 2,1. Nah, berarti skala utamanya adalah 2,1 cm, sedangkan skala noniusnya itu adalah berapa? Lihat, yang satu garis skala nonius dan skala utama itu angka 5. Jadi satu garis kan, kalau yang lain garisnya bengkok, sedangkan di angka 5 di skala nonius itu dengan skala utamanya lurus, maka itu skala noniusnya 5 cm. Terus ketidakpastian jangka sorong itu adalah 0,01 cm, maka ketika dimasukkan rumusnya adalah X sama dengan 2,1 cm ditambah X nya itu berarti skala utama ditambah skala nonius 5 dikali ketelitiannya 0,01 cm, jadi 2,15 cm, berarti itu kan 2 desimal. 2 desimal ini adalah 2 angka penting di belakang koma. Nah, jadi kan 2 desimal. Selanjutnya
ketidakpastiannya itu adalah 0,005 cm. Jadi bagaimana memasukkan rumusnya? Misalnya panjang L sama dengan ketika melaporkan hasil pengukurannya berarti X0 plus minus delta X sama dengan 2,150 plus minus 0,005 cm. Jadi karena ketidakpastiannya itu ada 3 desimal, jadi ada 3 angka di belakang koma, maka dari itu ketika melaporkannya juga harus 3 angka atau 3 desimal, makanya 2,150. Jadi panjangnya ditulis bukan 2,15, sekitar 2,15 plus minus 0,05 cm, bukan gitu. Oke, selanjutnya ada pembacaan mikrometer skrup. Rumusnya sama, mikrometernya juga terdiri dari skala utama dan skala nonius, di mana skala utamanya ini adalah selubung dalam, ya, ada di selubung dalam. Skala utamanya 4,5 cm. Lihat ini nih, 4, kemudian ada satu garis di bawahnya ada 5, menunjukkan 5 itu tuh. Jadi 4,5 cm. Terus skala noniusnya berapa? 47. Lihat ini kan 45, 46, 47. Setelah 45 dapat 647. Jadi ke atas. Terus ketelitiannya 0,01 mm. Jadi rumusnya 4,5 mm ditambah 47 kali 0,01 mm sama dengan 4,97 mm. Jadi 2 desimal. Tinggal kalian masukkan ke rumusnya. Nah, ketidakpastiannya mikrometer itu adalah 0,005 mm. Berarti ada 3 desimal, 3 angka penting. Jadi di belakang komanya itu ada 3 angka. Maka itu cara melaporkannya harus 3 angka. Kan ini 4,97 mm itu 2 desimal ya. Nah, berarti harus ditambahin 0 supaya jadi 3 desimal. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Contoh soal yang lain. Nah, ini adalah contoh soal biasanya yang suka ada di soal UN atau nanti ujian akhir itu. Ini soal jangka sorong ya, bentuknya bentuk jangka sorong. Nah, berapa hasil dari pengukuran tersebut? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, kita harus tahu dulu nih skala utamanya yang mana, skala noniusnya yang mana. Skala utama itu yang dari angka 2 sampai yang ini nih, yang ada di garis, di ibu garis skala utama. Terus skala nonius itu ada yang 0 sampai 10. Nah, itu yang di bawah skala nonius, jadi skala utama yang di atas. Kemudian skala utama itu satuannya dalam cm, skala nonius itu dalam milimeter. Jadi skala utamanya berapa? 2,7 cm. Karena nih seperti yang dilihat ya, yang rege-rege itu sebentar. Nah, yang ini, nah hitung ya, ini tuh ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skala utamanya ada 2,7 cm. Terus skala noniusnya berapa? Skala noniusnya itu kan 0. Nah, sampai cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, satu garis. Nah, ini satu garis kan, jadi 0,6 mm. Kemudian SU ini sama dengan 2,7 cm. Si SN-nya dikalikan 0. Maaf ya, ini soalnya laptopnya lagi kurang sehat, jadi pakai handphone. Jadi SN-nya 0,6 mm diubah ke cm, jadi dikalikan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Sehingga jika dijumlahkan hasil ukurnya adalah 2,76 cm atau 27,6 mm. Seperti itu. Kalau dimasukkan atau dilaporkan dengan ketidakpastiannya, jadi L sama dengan X0 ditambah delta X. Jadi 2,760 plus minus 0,005 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal nih, ini adalah mikrometer skrup. Jadi berapa hasil ukurnya? Nah, sama seperti jangka sorong, jadi kalian harus tahu dulu skala utama dan skala noniusnya. Nah, ini udah ya, skala utama yang di atas satuannya milimeter, terus skala nonius yang di pinggirnya. Skala nonius itu ada 50 skala, satuannya sama milimeter. Nah, kemudian nah itu kan 0, 0,5, 1, terus 1,5, 2, terus 2,5, jadi per 0,5 gitu jaraknya. Hasil ukurnya berapa? Skala utamanya itu ada di 2,5 mm kan, 2, terus ini 2,5 meter di ujung
dekat ke skala noniusnya. Nah, terus skala noniusnya itu ada 27 dikali 0,01 mm ketelitiannya, jadi 0,27. Jadi kalau misalnya dihitung hasil ukurnya, SU tambah SN 2,5 ditambah 0,27 sama dengan 2,77 mm. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ya rumusnya, asal bisa menentukan berapa skala utama dan skala nonius. Jadi tinggal nanti ditambah hasil ukurnya gitu. Kalau misalnya dilaporkan ketidakpastiannya berarti berapa? Harus 3 desimal ya, 3 angka desimal. Jadi 2,770 plus minus 0,005 mm, jadi sekitar 4,970 sekitar 2,770. Contoh soal lain ini adalah untuk pembacaan alat ukur massa benda neraca 3 lengan. Nah, ini tinggal kalian lihat aja ya. Misalnya rumusnya seperti ini. Lengan kedua, anggap keseimbangan neraca 3 lengan atau 4 lengan diperoleh ketika posisi benda pada tiap lengan adalah ini, seperti gambar ini. Jadi lengan kedua yang di tengah menunjukkan 300 gram kan. Nah, lengan ketiga yang di belakang itu menunjukkan 50 gram. Dan lengan pertama yang di depan menunjukkan 7,4 gram. Sehingga massa bendanya itu tinggal ditambahkan aja nih. Yang ada tanda panahnya, berarti 300 gram ditambah 300 gram ditambah 50 gram ditambah 7,4 gram. Jadi hasilnya berapa? 35, 7,4 gram. Seperti itu. Nah, ketidakpastiannya itu berapa? Ketidakpastiannya setengah kali 0,1 gram sama dengan 0,05 gram. Jadi hasil pengukurannya itu X plus minus delta X sama dengan 357,4. Bisa jadi lebih besar dari 0,005 gram atau lebih kecil dari 0,005 gram. Jadi sekitar 3, tapi jadi 357,40. Jadi 2 desimal karena karena tadi ketidakpastiannya itu kan 2 desimal di belakangnya 0,05 gram. Maka dari itu si hasil pengukurannya harus 2 desimal, makanya ditambahin 0 jadi 357,40. Nah, terus melakukan hasil pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang kan tadi ada pengukuran tunggal. Nah, kalau pengukuran tunggal satu kali, kalau pengukuran berulang itu terpaksa dilakukan karena pengukuran besaran menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakpastian pada pengukuran berulang dinyatakan sebagai simpangan baku rata-rata sampel. Ini rumusnya, di mana Sx sama dengan 1 per akar n dikali akar n sigma x1 xi kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat dibagi per n dikurangi 1 ya. Terus pengukuran berulang itu ada juga ketidakpastian relatif, dihitung sebagai berikut. Ketidakpastian relatifnya adalah delta x per x kali 100%. Nah, ini contoh soalnya. Biasanya suatu pengukuran arus sebanyak 6 kali menghasilkan pembacaan 12,8 mA, terus 12,2 mA, 12,5 mA sampai nih dibentuk dalam tabel ya supaya lebih jelas. Nih ada dalam tabel datanya, ada data 1 sampai 6, terus hitungannya seperti ini. 12,8 12 dihitung. Jadi dari kolom 1 diperoleh n sama dengan 6. N itu banyak, jumlah datanya 6. Terus dari kolom 2 diperoleh I1 sama dengan 75,9. Jadi rata-ratanya dari itu berapa. Kemudian dari kolom itu juga di I2 arus I kuadrat sama dengan 960,71. Jadi ditambahin gitu hasilnya. Terus nanti tinggal dimasuk-masukin ini rumusnya. Nanti kalian pelajari ya. Tinggal masuk-masukin aja kok. I sama dengan sigma I per n sama dengan 75,9 dibagi 6. Tinggal masukin rumusnya tadi tuh. Sehingga misalnya jadi cari dulu datanya berapa, terus
cari rata-ratanya, kemudian masukin ketidakpastian relatifnya sampai hasil pengukurannya harus dilaporkan itu kan dalam 3 angka. Nah, sampai dapat 12,7 plus minus 0,3 miliampere. Seperti itu. Nah, ini juga ketidakpastian besarannya di kurta langsung, pengukuran tunggal, pengukuran berulang sebagai pengukuran tunggal sebagai pengukuran berulang. Ini rumusnya jarang digunakan tapi perlu dipelajari. Nah, ini juga sama, ini pakai rumus yang kedua nih, yang pengukuran berulang, tinggal dimasuk-masukin rumusnya seperti ini. Nah, ini soalnya ada A sama 840 ohm, B 990 ohm, R 950 ohm, kemudian dimasukin dulu X jika RA per B tentukan nilai X dan delta X menurut percobaan ini. Ya, tinggal dimasukin supaya dapat hasil data X atau ketidakpastiannya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau pengukuran berulang ada rumusnya gitu, karena dilakukan secara berulang-ulang. Jadi perlu dihafalkan rumusnya, perlu tahu rumusnya.